Halo semua, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas film blockbuster terbaru yang sangat dinanti-nantikan, Kong x Godzilla 2024. Film ini membawa kita ke dalam dunia yang penuh dengan aksi mendebarkan, visual yang memukau, dan tentunya pertempuran epik antara dua raksasa legendaris. Jadi, siapkan diri Anda untuk review yang penuh spoiler ini. Film ini sangat keren secara visual 3D modelnya dan efek-efek yang menakjubkan. Kita bisa melihat di dalam film, efek-efek yang ditampilkan benar-benar memukau dan seluruh film menyajikan aksi yang begitu nyata dengan teknologi tinggi. Seperti napasnya atau saat monster berteriak, aliran es, dan efek api yang sangat oke. Kong x Godzilla 2024 berdurasi 1 jam 55 menit. Kalian bisa menontonnya ya? Dan jika kalian tidak mau mengeluarkan uang atau tidak punya waktu untuk nonton bareng gebetan, saya akan merangkum seluruh alurnya hanya dalam beberapa menit di sini. Oke, jangan banyak bacot, langsung saja kita mulai. Hahaha. Film ini dimulai dengan gambaran kota-kota besar yang hancur akibat pertempuran besar antara Godzilla dan Kong di film sebelumnya. Kita melihat manusia berusaha membangun kembali kota-kota ini sambil mempersiapkan diri untuk kemungkinan ancaman baru. Di tengah-tengah upaya rekonstruksi ini, sebuah perusahaan teknologi besar menemukan sinyal energi misterius. Energi misterius itu ternyata berasal dari sebuah pulau terpencil. Mereka yakin bahwa sinyal ini adalah kunci untuk mengendalikan kekuatan para raksasa. Ini perlu dikendalikan agar manusia hidup damai. Dan jika kalian sudah melihat film Kong x Godzilla sebelumnya, pasti kalian kasihan melihat manusia-manusia yang hanya menjadi kumpulan semut tanpa harga diri. Hehehe, kasihan banget nggak? Setelah mereka siap untuk mengecek lokasi di mana sinyal energi itu muncul, tim ekspedisi segera dikirim ke Pulau Tengkorak untuk menyelidiki sumber sinyal tersebut. Dan setibanya di sana, mereka menemukan bahwa sinyal ini memicu aktivitas yang tidak biasa di pulau itu. Kong, yang selama ini hidup damai di Pulau Tengkorak, mulai merasa terganggu oleh kehadiran manusia dan sinyal energi tersebut. Kita melihat Kong menunjukkan perilaku agresif, menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan karena ulah manusia-manusia imut-imut ini, karena Kong sendiri yang menyadari adanya energi misterius itu. Dan sebelumnya ada kejadian ini, Kong yang sudah menemukan kelompok-kelompoknya dan hidup damai, berkembang biak di Pulau Tengkorak dengan banyak Kong lain, dan menghasilkan bocah gorila yang imut. Walaupun hidup damai di dalam kelompoknya, pasti ada perselisihan antara gorila untuk menjadi raja. Di waktu bersamaan saat tim ekspedisi mengecek lokasi sumber energi, dari kedalaman laut muncul ancaman baru yang jauh lebih kuat dan berbahaya yang dikenal sebagai Titan Alpha. Makhluk ini memiliki kemampuan mengendalikan elemen alam seperti api dan es, membuat Titan Alpha menjadi musuh yang sangat sulit dikalahkan oleh manusia-manusia kecil imut dengan minimnya energi teknologi mereka, begitu pula dengan Kong. Setelah muncul ke permukaan, Titan Alpha pun mulai menyerang kota-kota besar, menyebabkan kehancuran besar dan kepanikan di kalangan manusia-manusia semut. Manusia kini terpaksa mencari bantuan dari dua raksasa terkuat yang mereka ketahui, Kong dan Godzilla, yang telah bersahabat. Persahabatan mereka terjalin di film sebelumnya. Walaupun mereka bersahabat, Kong dan Godzilla masih tetap bersitegang karena mereka masih memiliki naluri waspada binatang, karena Kong adalah monyet raksasa, Godzilla adalah kadal sakti raksasa. Kong dan Godzilla terlibat dalam pertarungan sengit satu sama lain. Pertarungan mereka menampilkan efek visual yang luar biasa, dari ledakan api hingga aliran es yang membeku. Pertarungan ini adalah salah satu sorotan utama film, menunjukkan kekuatan dan keterampilan bertarung masing-masing raksasa. Namun, mereka segera menyadari bahwa musuh sebenarnya adalah Titan Alpha, yang merupakan masih sepesiah dengan Godzilla. Karena mereka berdua kan kadal kalau dilihat sekilas, bener nggak?
Dengan kerjasama yang tak terduga, Kong dan Godzilla berjuang bersama untuk mengalahkan makhluk ini. Pertarungan epik antara Kong, Godzilla, dan Titan Alpha berlangsung di berbagai lokasi, mulai dari kota-kota metropolitan hingga puncak gunung es yang beku. Setiap adegan pertarungan aksi menampilkan efek visual yang memukau dan koreografi pertarungan yang intens, membuat para manusia kecil dan imut pelangap-longo saja, haha. Pada akhirnya, dengan kerja sama tim dan gabungan kekuatan mereka sehingga bisa beli snack di warung depan rumah. Salah teks, sorry, hehe. Oke, kita lanjutkan. Kong dan Godzilla berhasil mengalahkan Titan Alpha dalam pertarungan yang sangat mendebarkan. Kemenangan ini membawa harapan baru bagi umat manusia. Setelah kemenangan mereka, kota-kota yang hancur mulai dibangun kembali. Manusia kini memiliki rasa hormat yang baru terhadap para raksasa ini, melihat mereka sebagai pelindung bumi. Kong kembali ke Pulau Tengkorak, sementara Godzilla kembali ke lautan yang dalam. Keduanya kini dianggap sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Walaupun begitu, manusia masih risih dengan adanya raksasa-raksasa ini. Kenapa enggak risih? Lihat saja ukuran mereka, manusia hanya seukuran semut jika dibandingkan mereka. Pikirkan saja jika Godzilla mau nongkrong, ngopi di warung depan, meskipun ketika Godzilla lewat jalan dengan tata krama yang baik dan tapi dia tidak sengaja menginjak kumpulan semut dan semut itu is dead. Kan nggak lucu kan? Saya rasa film ini tidak akan ada akhirnya selama Kong dan Godzilla masih hidup. Dan pastinya untuk kedepannya atau film terbarunya nanti, saya berharap alur ceritanya bisa dibuat dengan alur yang lebih seru. Kita lanjut lagi di alurnya. Namun, film ini diakhiri dengan sebuah cliffhanger yang menegangkan. Kita melihat sinyal energi misterius lainnya muncul dari sudut dunia yang berbeda. Ini menandakan bahwa ancaman baru mungkin sedang mengintai, dan petualangan para raksasa ini mungkin belum berakhir. Apakah ini berarti akan ada sequel berikutnya? Kita tunggu saja kelanjutannya. Dan pastinya ada, kan para sutradara dan para pemeran serta editornya mau tetap cuan, hahaha. Nah, itulah review film Kong x Godzilla 2024. Apakah kalian suka? Terima kasih telah menonton review film Kong x Godzilla 2024 bersama saya. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami. Bagikan pendapat Anda tentang film ini di kolom komentar di bawah. Apakah Anda lebih mendukung Kong atau Godzilla? Sampai jumpa di review film berikutnya.